Tidak, si rakyat jelata tidak tahu aku telah merampas hartanya. Habiskan semua uang untuk membeli Cabai-cabean. Cabai-cabean segar adalah salah satu bahan utama membuat yang cabai-cabean akan diulek bersama kacang, gula merah, garam, dan bahan lainnya untuk membuat cabai. Kemudian dicampur dengan air. Tak lupa ambil pisau untuk memotong hatiku hancur melihat kasih sayang telah bersama orang lain. Apa salahku? Dia tega meninggalkanku di luar sana. Apakah aku harus memakan harta rakyat? Itulah profesi. Tak perlu usaha kerja keras, tinggal suruh mereka untuk bayar pajak yang tinggi, lalu aku bersenang-senang. Jika ada yang mulai mencacimakiku, beri saja mereka dengan betul? Kuaduk dengan penuh hati agar bisa dirasakan. Keyakinan semua orang pasti disukai. Agar sesuatu disukai banyak orang, aku menggunakan resep rahasiaku, yaitu racun. Racun yang mematikan, itulah kau yang sebenarnya. Kau sayangi aku dan kau ucapkan janji manis. Kau tak pernah tahu betapa aku larut dalam setiap kata cintamu. Setiap aku membayangkan wajahmu, selalu saja aku teringat pada sesuatu. Karena kau mirip dengan uang recehan. Aku suka dengan uang recehan karena dengan itu aku bisa mengasihi mereka-mereka yang aku anggap lebih. Aku juga suka dengan uang dolar. Aku bisa gunakan uang itu untuk pergi keluar negeri setelah itu. Spanyol, Turki, Amerika Serikat, bahkan Paris. Aku bisa mengunjungi benua-benua yang aku suka. Aku tak suka dengan orang yang suka mengatakan aku. Jika ada orang yang hidupku, aku akan semua rasa rahasiaku yang aku dan sayuran. Kamu tidak salah. Aku tak ingin mengucapkan maka bicara denganmu tenang dalam hidupnya. Kau memang amat cinta. Namun apalah daya kau hanya butir-butir kenangan yang melukai hatiku begitu dalam. Aku hanya bisa membanting tulang. Apakah aku tak perlu bekerja keras membanting tulang? Bagiku untuk mendapatkan uang sangatlah mudah. Dengan mengelabui petugas pajak, polisi, hakim, dan oknum yang menurutku dapat merusak aku. Kuberi mereka uang receh sisa dari kehidupan. Jika aku bosan, uang itu akan aku uluk sebenarnya. Dan apabila aku melihat orang yang mengobrol, saja aku berpikir lalu bisa membagikan kepada orang-orang dan saja para pejabat itu. Mereka yang harus mengikuti sama kita dan mereka hanya bersedih dan menangis menerima kenyataan. Karena kau telah menghancurkan lubuk perasaanku bagaikan cangkir kaca yang dibuang lalu dilempar dan tertabrak hancur menjadi kepingan-kepingan yang tak berharga. Begitu tega kau pakai untuk shopping, membeli barang apapun yang menurutku bagus untuk makan. Berapapun harga itu, aku pasti sanggup untuk membelinya karena aku memiliki terdengar uang yang bebas aku. Uang itu tambah satu mereka yang akan aku memberikan mereka hanya bisa mengubah harga semua mereka. Lalu menangis semalam mengingat pacar pertamaku pergi bersama lelaki yang punya motor. Mengingat keluarga pula sebab kekurangan, bapakku baru saja di PHK, sedangkan ibuku bekerja sebagai tukang pecel yang setia kepada langganannya. Aku berat berharap punya motor baru. Aku ingin dulu rakyatku yang kalah. Dialah mau bayar pajak. Jika telah bayar, dia pun menumpuk. Maka kayalah aku, bahagialah aku, mewakili rakyatku. Semoga hari menyenangkan. Hiasilah harimu dengan kepedihan, sungguh kasihan padaku. Karena harga cabai melonjak, ataupun dikembalikan, dia yang baik tidak dapat menginginkan aku yang juga Bapak juga dapat terlebih lagi bila diberikan akan sekolah hidup kalau yang hanya bisa melihat seorang yang menaikkan harga seperti cabai meningkat bagi pemerintah dan yang telah koruptor, gara-garanya aku jadi polisi. Keluarga pun ikut sengsara, dasar koruptor. Romo masih ada saja rakyat yang menuntut, berani mencuri uang rakyat. Ada saja kelompok yang bisa berkelakuan baik. Aku tak berani untuk balik sebab aku pasrah kepada mereka. Kalian juga aku hanya perlu
Oke. Kesimpulannya, Neng. Kesimpulannya adalah Dan koruptor. ya betul. Dan koruptor. Jangan jadi koruptor ya, jangan jadi koruptor. Jangan jadi koruptor. Apalagi? Jangan curi-curi. Ya banyak koruptor yang Berarti kan di sini kesimpulannya ada 3 tokoh di dalamnya. Kalau kita ambil kesimpulannya itu koruptor itu adalah pemerintah. Misalnya ya, misalnya kita berbicara pemerintah. Misalnya koruptornya pemerintah, terus tukang pecelnya rakyat. Nah, terus si galaunya itu dia di tengah-tengah. Ikut ke sana, ikut ke sini. Jadi ibarat kata kalaupun misalnya dia menteri misalnya dia sebenarnya jujur, tapi kalau umpamanya dikasih ginian dia tutup mulut. Tapi kalau umpamanya dia nggak dikasih ginian dia lari ke rakyat. Itu kesimpulannya ya. Maksudnya ini kita nggak berbicara sebagai pemerintah juga. Kalau misalnya kita berbicara misalnya di perusahaan tempat bekerja bisa juga kayak gitu. Misalnya dia sebagai seorang bos, nah dia nih misalnya seorang supervisor kan, supervisor, nah rakyatnya itu adalah karyawannya, bisa kayak gitu ya. Oke, makasih ya Neng.